Adik-adik, di video ini Kak Vale akan menemani kalian untuk membahas beberapa soal mengenai bilangan bulat kelas 7. Soal-soal yang akan Kak Vale bahas ini Kak Vale ambil dari buku pemerintah kurikulum 2013 revisi. Oke, sekarang kita bahas yang nomor 1. Diketahui bilangan bulat positif K dan bilangan bulat negatif L. Bilangan K tersusun dari 4 angka, sedangkan L tersusun dari 5 angka. Manakah yang lebih besar? Nah, ini udah ketahuan banget nih, kamu udah bisa langsung jawab sebetulnya. Yang lebih besar adalah yang K. Ya, kenapa bisa yang K, Kak Vale? Karena di sini lihat ya, K itu adalah bilangan bulat positif. Sedangkan si L itu adalah bilangan bulat negatif. Nah, jadi kalimat yang kedua ini tuh cuma mengecoh doang. Jadi L-nya tersusun dari berapa banyak angka pun itu nggak ngaruh ya, karena dia udah jelas bulat negatif. Kalau dibikin di garis bilangan kayak gini, ini bilangan 0 ya. Terus ini ada 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Di sini ada -1, -2, -3 dan seterusnya. Nah, bilangan bulat positif itu berarti mulai dari sini ya, ini ke sini itu bilangan bulat positif. Kalau 0 itu berarti bilangan 0 ya, jadi nggak masuk ke negatif atau positif. Nah, untuk bilangan bulat negatif berarti ini ke sini, bilangan bulat negatif. Nah, kita bisa sebut bilangan bulat positif juga dengan istilah lain, yaitu bilangan asli ya. Semakin ke kanan kan otomatis semakin besar ya. Kalau K ada di sini, L itu bilangan bulat negatif, berarti di sini ya udah pasti K-nya itu lebih besar dari L ya. Oke, sekarang kita ke soal nomor 2. Diketahui bilangan X, Y, dan Z. Bilangan X 1, 2, 3, A, B, C. Bilangan Y 4, 5, B, C, D, E. Bilangan Z 9, A, B, C, D. Jika setiap huruf pada bilangan mewakili suatu angka, urutkan bilangan dari yang terbesar. Jadi ceritanya huruf-huruf ini adalah angka ya. Kita diminta untuk mengurutkan yang mana sih yang paling besar, si X, si Y, atau si Z yang paling besar tuh gitu. Nah, sekarang kita lihat dulu nih dari banyak angkanya. Ini kan semuanya udah positif ya, nggak ada yang negatif. Nah, jadi kita tinggal lihat banyak angkanya dulu nih. Yang X dulu, ada berapa banyak nih angkanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada 6 angka ya, tersusun dari 6 angka. Sekarang yang Y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini juga 6. Nah, sekarang yang Z, ini berapa angka? 1, 2, 3, 4, 5. 5 angka. Nah, berarti udah ketahuan yang paling kecil berarti yang mana? Yang Z ya, karena cuma tersusun dari 5 angka. Kalau bilangan yang tersusun dari 5 angka sama 6 angka, otomatis kan yang lebih besar yang 6 angka kan. Kayak misal Kak Vale punya 100.000. Ini kan tersusun dari 6 angka. Sama 10.000. Ini tersusun dari 5 angka. Gedean 100.000 kan ya. Jadi udah jelas yang Z itu otomatis paling kecil. Jadi Z itu paling belakang. Nah, sekarang kita tinggal menentukan nih, si X sama si Y gedean yang mana. Angkanya kan sama banyaknya ya, sama-sama 6 angka. Berarti tinggal kita lihat angka paling depan ya, ini yang menentukan. Ini 4 angka paling depan, ini 1. Berarti lebih besar yang mana? Lebih besar yang Y ya. Udah jelas di sini berarti ini 450 ribuan berarti. Nah, yang ini 123 ribuan. Ini entah berapa ABC-nya angkanya ya. Jadi udah jelas berarti yang Y paling besar, udah gitu yang X, udah gitu baru Z. Oke, sekarang kita ke soal nomor 3. Dalam suatu kelas terdapat 38 siswa, 15 diantaranya adalah perempuan. 13 siswa suka mengendarai sepeda ke sekolah dan 9 diantaranya adalah perempuan. Tentukan banyak siswa laki-laki yang tidak suka mengendarai sepeda. Oke, sekarang kita tulis dulu nih. Di satu kelas ada 38 siswa kan. Ini satu kelas itu ada 38 siswa. Ada laki-laki, ada perempuan. Ya. Terus 15 diantaranya adalah perempuan. Berarti perempuannya 15. Nah, dari sini dulu nih. Kalau 15
15 perempuan, berarti laki-lakinya berapa? Kalau totalnya 38. Berarti kan tinggal sisanya ya. 38 kita kurang sama 15, jadinya 23. Ya, berarti banyak laki-lakinya ada 23. Nah, sekarang kita lanjut nih. Keterangannya, 13 siswa suka mengendarai sepeda ke sekolah. Jadi naik sepeda itu ada 13. 9 diantaranya perempuan. Ya, 9 yang naik sepeda itu adalah perempuan. Berarti laki-lakinya berapa? Laki-lakinya berarti 13 kurangi 9, jadi 4, ya. Ya udah, yang ditanyakan kan adalah laki-laki yang tidak suka mengendarai sepeda. Berarti tinggal kita apain nih? Tinggal kita kurangin total laki-laki dikurangin sama yang suka naik sepeda. Berarti kan yang sisanya nggak suka naik sepeda kan? Tinggal 23 dikurangi 4. Laki-laki tidak naik sepeda berarti sama dengan 23 dikurangi 4. Jadi sama dengan 19 orang, ya. Oke, sekarang kita ke soal nomor 4. Di antara bilangan bulat A, B, C, dan D, jadi di sini ada keterangan A lebih dari B, lebih dari C, lebih dari D. Periksalah pernyataan berikut benar atau salah. Yang pertama, A tambah B selalu lebih dari C tambah D. Jadi kalau kakak tulis gini nih, A tambah B itu selalu lebih dari C tambah D. Apakah benar? Sekarang kita balik lagi ke pernyataan yang di sini nih. Ya, di sini ada A lebih dari B, lebih dari C, lebih dari D. Nah, kalau kamu susah ngebayangin kalau pakai variabel kayak gini, kamu pakai permisalan aja. Terserah ambil angkanya berapa. Kita ambil angka yang kecil aja ya. Ini kan A tuh angka yang paling besar, ya kan? D itu yang paling kecil. Berarti misalnya aja nih Kak Soleh mau D-nya itu 1. C-nya kan lebih besar dari D. Berarti misalnya ini 2, ini 3, ini 4. Boleh kan kayak gini? Kan 4 lebih dari 3, 3 lebih dari 2, 2 lebih dari 1. Ya, 4 lebih dari 1. Kayak gitu kan? Oke, sekarang tinggal kita input ke dalam sini, ke pernyataan yang pertama. A-nya kan 4 berarti ya, 4 ditambah 3 lebih dari C tambah D, 2 tambah 1, 7 lebih dari 3. Benar nggak pernyataannya? Benar ya. Ini 7 ya maksudnya, ini lebih dari ya. Oke, sekarang yang B. A tambah C selalu lebih dari B tambah D. A tambah C selalu lebih dari B tambah D. A-nya kan berarti 4. C-nya 2. Lebih dari B-nya 3, D-nya 1. 4 tambah 2, 6. Lebih dari 3 tambah 1, 4. Nah, ini benar kan? 6 lebih dari 4. Berarti benar pernyataan yang kedua. Sekarang pernyataan yang ketiga. Yang C, A tambah D selalu lebih dari B tambah C. Nah, coba kita cek. A tambah D berarti 4 ditambah 1. Benar nggak selalu lebih dari B tambah C? 3 tambah 2. Nah, gini. 4 tambah 1, 5. Lebih dari 3 tambah 2, 5. Nah, ini kan harusnya sama dengan ya tanda di tengah. Ya kan? Berarti karena ini nggak memenuhi, yang C berarti nggak tepat kalimatnya. Ya, salah nih yang C. Nggak selalu lebih dari. Gitu loh. Karena kenyataannya ketika angkanya si A-nya 4, B-nya 3, C-nya 2, D-nya 1, dimasukin ke sini, hasilnya akan jadi sama. Ya, nggak lebih dari. Mungkin kalau kita pakai angka lain bisa lebih dari, tapi ternyata ketika pakai angka ini hasilnya jadi sama dengan, nggak lebih besar yang sebelah sini gitu. Jadi kesimpulannya yang A benar, B benar, yang C salah ya, karena nggak selalu lebih dari. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 5. Ulan mengalihkan suatu bilangan dengan 100 dan mendapatkan hasil 450. Jika bilangan yang sama dibagi 100 oleh Okta, maka bilangan yang dihasilkan adalah, nah sekarang gini, Ulan itu mengalihkan suatu bilangan, kita nggak tahu berapa, dikali dengan 100, maka hasilnya jadi 450.
450 ya. Nah, kita kan nggak tahu ya bilangannya itu berapa. Kita misalkan aja, kita misalkan pakai apa? Misalnya huruf A ya. Ini Kak Vale kasih variabel A. Nah, terus bilangan yang sama itu berarti si A ini maksudnya dibagi oleh 100 sama okta. Maka bilangan yang dihasilkan adalah, nah berarti gimana caranya? Tinggal kita tentuin aja dulu A-nya itu berapa ya. Jadi si bilangan ini kita tentuin berapa. A sama dengan, ini kan perkalian ya, dia kesini kan, jadi dibagi 450 dibagi 100. Jadi A sama dengan, ini dibagi kan, jadinya 45 per 10. Dibuat desimal jadinya 4,5. Nah, kita udah dapat nih bilangannya berarti 4,5. Terus bilangan ini dibagi 100. Nah, jadinya berapa dong? 4,5 dibagi 100. Gimana di sini aja ya? 4,5 kita bagi dengan 100. Jadi 4,5 1 2. Nah, ini yang kosong kasih 0, ini kasih koma, ini kasih 0. Jadi jawabannya adalah 0,045. Ya, oke, lanjut sekarang yang nomor 6. Jika A per B sama dengan 50, maka A per 2B sama dengan, nah ini udah jelas kelihatan. Ini A per B itu 50, berarti ini A per B ini adalah 50. Bisa kita tulis gini, 50 per, ada berapa di sini? 2. Ya, jadinya sama dengan 25. Tuh. Oke, sekarang kita lihat ke soal nomor 7. Min 15 dibagi min 3, min 7 dikali min 4 sama dengan, kita mau mencari hasilnya ya. Sekarang kerjakan yang pembagian dulu, berarti kan min 15 dibagi min 3 jadinya 5. Terus di sini ada perkalian kan? Ya udah langsung kita kali juga di sini. Nah, kamu terserah nih, boleh minnya ikut dikali, boleh enggak. Kita ikut aja nih minnya, kita bawa ya. Jadi min 7 langsung ya dikali min 4. Kalau min dikali min jadi plus ya, jadi positif. Positif berapa? 7 kali 4 28. Nah, kayak gini ya. Jadi 5 tambah 28 sama dengan 33. Oke. Kalau seandainya nih, Kak Vale aku tuh maunya pas ngaliin minnya jangan dibawa. Coba. Kalau kayak gitu jadi kayak gini. 5. Ini kan ada min ya. Kita tulis dulu minnya. Min. Nah, baru ngerjain yang ini. 7 dikali min 4. Jadi minnya nggak dibawa ya. 7 dikali min 4 jadinya min 28. Kita tulislah di sini min 28. Sama aja. Min ketemu min jadi plus ya. Jadi 5 tambah 28, akhirnya jadi 33 juga gitu. Oh ya, jangan sampai kalau kalian ngerjain soal seperti ini ya, pembagian terus kalian langsung kalian kurangi 7. Salah ya. Kalau ada pembagian, ada perkalian, kerjaan itu dulu, baru yang penjumlahan pengurangan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Toko buah harum manis menerima 3 peti buah. Peti pertama berisi 144 kg apel, peti kedua berisi 84 kg mangga, peti ketiga berisi 72 kg jeruk. Buah tersebut akan ditumpuk di dalam lemari es besar. Banyak buah dalam tiap tumpukan harus sama. Ya, jadi itu buah-buahnya mau ditumpuk di dalam lemari es nih ceritanya. Nah, terus tiap tumpukan, jadi tumpukan 1, tumpukan 2 itu banyak buahnya harus sama. Ya, jadi nggak boleh tinggi sebelah gitu loh. Nah, sekarang kita lihat pertanyaannya. Berapa sebanyak-banyaknya tumpukan buah dalam lemari es? Jadi ada berapa tumpukan buah nih di dalam kulkas, di dalam lemari esnya. Berarti kita nyari apa dong kalau kayak gini? Kita mencari FPB ya. Nah, sekarang Kak Vale mau bikin pohon faktornya dulu aja. Mulai dari yang 144 nih. 144 dibagi 2 jadi 72, dibagi 2 jadi 36, dibagi 2 jadi 18, dibagi 2 jadi 9, ini dibagi 3 jadi 3 ya. Udah kan, tinggal yang terakhir 3 bagi 3 jadi 1. Faktornya 144 jadinya berapa? 2 pangkat 1, 2, 3, 4, 2 pangkat 4 dikalikan dengan 3 pangkat 2 ya.
yang 144 faktornya. Sekarang kita cari yang 84. Ini Kak Vale nyari di sini ya. 84 berarti kan dibagi 2 jadi 42, dibagi 2 jadi 21, 21 dibagi 3 jadi 7 ya. Berarti kalau 84 faktornya adalah 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 7. Gini ya. Terus yang terakhir sekarang 72 kita cari faktornya. Di sini aja ya. 72 kita bagi 2 jadi 36, dibagi 2 jadi 18, dibagi 2 jadi 9, 9 dibagi 3 jadi 3 ya. Kalau dilanjutin kan 3 sama 1 ya. Jadi 72 itu faktornya ada 2 pangkat 3 dikali sama 3 pangkat 2. Nah gini. Sekarang kita tinggal tentukan FPB nya. Berarti FPB itu kan sama dengan, kita lihat angka yang ada di ketiga-tiganya nih ya. Yang mana berarti yang ada di ketiga-tiganya? 2 ada di semuanya kan? Ada di semuanya, tapi kita ambil yang pangkatnya paling kecil ya. Ini 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 2. Berarti yang kita ambil yang 2 pangkat 2 dikalikan dengan angka berapa lagi? Angka 3 ya. Ini 3 pangkat 2, 3 pangkat 2 ada 3. Kita ambil yang ini yang paling kecil 3. Nah 3 pangkat 1 ya paling kecil 3. Nah udah. 7-nya perlu ditulis nggak? Enggak, karena 7 cuma ada di 84. Di faktor yang lain nggak ada 7 ya. Jadi FPB nya gini aja. 2 pangkat 2 4 dikali 3 jadinya 12. Berarti yang A berapa sebanyak-banyaknya tumpukan buah dalam lemari es? Jawabannya adalah 12 ya. Oke, sekarang kita ke yang B. Berapa banyak buah dari ketiga jenis buah pada setiap tumpukan? Jadi tumpukan pertama buah apelnya ada berapa, mangganya berapa, jeruknya berapa, kayak gitu. Nah caranya berarti gimana? Tinggal kita bagi aja. Pertama si apel. Apel kan total buahnya ada 144. Ya tinggal kita bagi sama banyaknya tumpukan. Tumpukannya kan ada 12 ya. Berarti 144-nya dibagi untuk 12 tumpukan ya. Jadi berapa banyak satu tumpukannya? 144 bagi 12 jadi 12 ya. Terus si mangga. Mangga kan berarti 84 dibagi 12 jadinya 7 ya. Terus yang terakhir jeruk. Jeruknya ada 72. Aduh sempit ya. Di mana ya? Di sini ya. Jeruk itu ada 72, berarti 72 dibagi 12 jadinya 6. Jadi untuk jawaban yang B, apelnya itu 12, mangganya 7, jeruknya 6 ya untuk setiap tumpukan. Oke Dede, sekarang kita ke soal nomor terakhir, nomor 9. Tentukan hasil tanpa menghitung satu persatu. Kita diminta untuk menentukan ini, tapi kita nggak boleh ngitung satu-satu ya. 1 tambah 2 kurangi 3 dan seterusnya. Nah, caranya gimana? Ini sebetulnya udah Kak Vale jelaskan di video Kak Vale yang metode Gauss cara mengerjakan soal seperti ini ya. Jadi, kita lihat di sini ada pola yang terbentuk nih dari deret ini. Nah, kita lihat dari yang pertama nih. Ini -1 ditambah 2. -1 kalau tambah 2 jadi berapa? Jadi 1 ya. -3 ditambah 4 jadi berapa? 1. -5 tambah 6 jadi 1. -7 tambah 8 jadi 1. Nah ini akan begini terus ya, akan 1, 1, 1 sampai berapa kali satunya? Ini kan satu pasang ya, 2 angka. Jadi kalau 2 angka itu dijumlah jadi 1. 2 angka dijumlah jadi 1. Dari ini 1, 2, 3 ini kan sebetulnya 1, 2, 3 sampai 100 ya, cuma beda tanda doang. Ada berapa angka berarti? Ada 100 kan? Nah, ini satunya berarti ada berapa kali? Ada 50 kali. Karena kenapa? Ini totalnya 100, terus 1 itu untuk 2 angka. Berarti 100 dibagi 2, jadinya 50. Yang ada 50 pasang seperti ini. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai 50 yang terakhir ya.
Jadi jawabannya untuk yang nomor 9 adalah 50. Ya, untuk melihat contoh soal yang lain yang jenis soalnya seperti ini, kalian bisa lihat video Kak Vale yang tentang metode Gauss ya. Oke Dede, sekian dulu video dari Kak Vale. Terima kasih banyak karena sudah nonton video ini dan semoga bermanfaat. Dadah!